Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para siswa semuanya, apa kabar hari ini? Baik-baik semuanya ya. Semoga semuanya sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, kesentosaan baik di dunia ini hingga besok di akhirat kelak. Baik, pada kali ini kita akan bersama-sama belajar materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Dalam hal ini kita akan mensplit, membatasi tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 4 saja ya. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Adapun yang harus kalian capai untuk pelajaran ini pada bab ini adalah bisa kalian lihat pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran ini ya. Silakan baca, silakan fahami ya. Ingat, kalian adalah siswa. Siswa adalah pelajar. Tugas pelajar adalah belajar. Aktivitas belajar yang paling mendasar adalah membaca. Jadi banyak-banyaklah membaca ya. Baik, kita akan lihat sebagai prolog pendahuluan. Ini ada sebuah kisah ya, bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di Makkah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, gitu ya. Nah, doa tersebut itu terdengar oleh sebagian kaum musyrikin di Mekah. Mendengar kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, heranlah mereka. Mereka, para kaum musyrikin berkata, "Hei, perhatikan orang yang murtad dari agamanya ini. Ia melarang kita menyeru dua Tuhan dan dia sendiri menyeru dua Tuhan." Dengan adanya ucapan mereka itu, maka turunlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha awid'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Artinya, katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Ayat di atas menjelaskan kekeliruan kaum musyrikin yang mengira bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu meminta kepada Ar-Rahman, nama seseorang di Yamamah. Padahal Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Nah, dengan turunnya ayat di atas berarti dugaan mereka telah terbantahkan. Jadi kalau di Jawa ada semacam dosonomo atau dasanama ya. Kayak ada Arjuno, Harjuno, ada Permati, ya, itu kan satu orang ya.
ada Bima atau Bimo, ada Werkudara, itu juga satu orang, dan sebagainya. Bahkan ada yang namanya itu banyak sekali, sebutan-sebutan, namun personnya hanya satu. Nah, kadang kita menyebut seseorang itu bukan dari namanya, mungkin dari statusnya, dari sifatnya, dari kedudukan yang istimewa di hati kita. Mungkin namanya Paijo, tapi kita jarang memanggil Paijo, tapi kita manggilnya Bapak, karena Paijo kebetulan bapak kita misalnya. Atau seorang ayah memanggil anaknya yang bernama Surip misalnya, tidak memanggil namanya dengan kata Surip, tapi mengambil Ananda, anakku, ya. Dolecah bagus, ya. Kan banyak sekali. Nah, tapi yang dimaksud adalah satu, ya. Memanggil sifat untuk satu person. Nah, ini Nabi kita memanggil nama Allah itu dengan sifatnya. Memanggil sifatnya. Ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih. Ya Rahim, wahai zat yang maha penyayang. Jadi bukan nama Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang satu namanya Allah, Tuhan kedua namanya Rahman, Tuhan ketiga namanya Rahim, dan sebagainya, bukan, ya. Tapi Rahman, Rahim itu adalah sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terangkum dalam nama-namanya yang indah. Nah, jadi orang-orang musyrik itu salah persepsi, ya. Baik, kita masuk poin tentang iman kepada Allah, ya. Sebelum jauh membahas tentang nama-nama yang indah bagi Allah, kita masuk dulu ke iman, ya. Karena Asmaul Husna itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali, kata iman itu apa? Iman itu apa? Iman itu, kata iman di sini berasal dari sebuah bahasa Arab, ya. Berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Percaya atau yakin atau amanah, itu jadi aman sebenarnya, aman. Ya. Orang yang iman nanti akan aman, ya. Nah, amanah itu kepercayaan, ya. Jadi iman itu kaitannya dengan keyakinan, kepercayaan. Itu arti katanya, ya. Iman seseorang dapat dipahami bila seseorang itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Saya ulang, ya. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai beriman jikalau dia itu membenarkan di dalam hatinya, satu, ya. Kemudian dua, mengucapkan dengan lisannya. Yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan. Ingat tiga itu, ya. Tiga itu sebagai unsur-unsur iman, ya. Unsur iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa iman itu pengakuan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti bahwa kita percaya dengan sungguh-sungguh dalam hal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, di mana keyakinan itu terdengar dalam ucapan yang baik dan terlihat dalam perbuatan sehari-hari yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga unsur tadi, hati, ucapan, dan perbuatan, merupakan satu kesatuan, ya.
Jadi 3 unsur tadi merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Yang hidup dan tumbuh dalam diri orang yang beriman. Jadi jangan sampai ya, tidak bisa dikatakan beriman itu kalau hanya di hati saja. Tidak bisa dikatakan beriman kalau dia hanya dalam bentuk ucapan saja. Tidak bisa dikatakan beriman kalau dia hanya dalam perbuatan saja. Namun harus ada kesinkronan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Ya. Kalau tidak sinkron antara hati, ucapan, dan perbuatan, nanti bisa kategorinya sebagai orang munafik. Ya. Orang munafik itu tidak sinkron antara hati, ucapan, dan perbuatan. Ya. Iman itu harus ada keterpaduan, keselarasan, keseiramanan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Ya. Lanjut. Jadi dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang dapat menerima kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menjadikannya sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap takwa kepadanya sehingga hati dan jiwa manusia itu menjadi tentram dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya pada Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Baik, sementara kita seperti di sini dulu. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada episode berikutnya tentang rincian dalam hal Asmaul Husna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.